Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran IPA. Pada minggu kemarin, kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan pengukuran, dan ada juga macam-macam alat ukur itu apa saja. Kemarin alat ukur itu ada yang namanya alat ukur panjang, ada massa, ada alat ukur waktu, dan ada alat ukur volume. Nah, pada kesempatan pagi hari ini untuk pembelajaran kita mengenal yang namanya alat ukur panjang, yaitu alat ukur yang namanya jangka sorong dan mikrometer skrup. Kenapa? Karena jangka sorong dan mikrometer skrup ini adalah alat ukur panjang yang paling teliti atau sangat teliti, karena satuannya menggunakan satuan milimeter. Langsung saja, pada materi ini kalian ada 3 macam yang harus kalian capai indikator pencapaian. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer secara benar. Dan yang kedua, mengetahui skala-skala yang ada pada jangka sorong dan mikrometer. Dan yang terakhir, bagaimana cara membaca skala baik itu jangka sorong maupun mikrometer dengan benar. Yang pertama, bahwa tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa jangka sorong dan mikrometer skrup ini adalah alat ukur panjang. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah gambar desain sebuah mobil. Ketelitian pengukuran sangat diperlukan dalam mendesain sebuah alat. Kurang teliti seringkali membuat alat tersebut tidak berfungsi secara optimal atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Coba kalian bayangkan, kalau sebuah mobil saja, dalam merangkai sebuah mobil, mendesain sebuah mobil, ini kalau ukurannya tidak pas atau ukurannya tidak sama antara bagian samping kanan, samping kiri, bagian depan maupun bagian belakang, ukurannya tidak pas, maka mobil itu tidak akan bisa bergerak, tidak akan bisa dikendarai, tidak akan bisa bergerak. Nah, sekarang coba kalian bayangkan, skrup saja yang akan dipakai ini memiliki diameter, kalau diameternya yang tidak sama dengan pasangannya, apakah skrup itu bisa masuk? Bagaimana? Pasti jawabannya tidak akan bisa. Karena apa? Karena diameternya tidak sama, walaupun bedanya hanya 0,01 mm. Ya, itu. Jadi intinya apa? Jangka sorong dan mikrometer skrup ini adalah alat ukur panjang yang sangat teliti, yang paling teliti. Karena apa? Kalau ukurannya tidak pas, maka contoh tadi, skrup saja itu tidak akan bisa masuk ke dalam pasangannya. Nah, dan apabila skrup tersebut merupakan salah satu komponen mesin sebuah mobil, apakah mobil tersebut dapat berfungsi normal? Otomatis tidak akan bisa berfungsi. Makanya pada pagi hari ini kita mempelajari bagaimana itu cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Ini ada 2 alat ukur panjang sebuah benda yang sangat teliti. Nah, ini mungkin jangka sorong ini pernah kalian jumpai di bengkel-bengkel, baik itu bengkel sepeda motor atau bengkel mobil. Nah, ini namanya alat ukur. Gambar ini adalah gambar jangka sorong, ketelitiannya 0,1 mm. Sedangkan yang bawah ini gambarnya mikrometer skrup. Ya, alat ukur mikrometer skrup lebih teliti, 0,01 mm. Ya, itu. Yang pertama, jangka sorong. Ya, bagaimana cara mengukur jangka sorong? Untuk mengukur jangka sorong itu ada 3 macam caranya. Perhatikan, coba perhatikan ini, perhatikan gambar tayangan ini. Yang pertama, bagaimana cara mengukur diameter luar benda? Ya, mengukur bagian luar benda. Cara mengukur diameter lebar atau ketebalan benda. Nah, bagian luar ya. Putarlah pengunci ke kiri, kemudian buka rahang, masukkan benda ke rahang bawah jangka sorong, geser rahang agar rahang tepat pada benda. Kemudian yang paling terakhir, putar pengunci ke kanan. Coba perhatikan ini ya. Nah, ini. Jadi putar pengunci ke kiri, buka rahang, dibuka, benda masuk, geser rahang, kemudian dikunci.
Ya, saya ulangi sekali lagi. Ya, putar pengunci ke kiri, buka rahang, geser, benda dimasukkan, geser rahang, terus putar pengunci ke kanan. Ini cara mengukur diameter luar benda. Berikutnya, bagaimana cara mengukur diameter dalam benda? Cara mengukur diameter bagian dalam sebuah pipa atau tabung. Putarlah pengunci ke kiri, masukkan rahang atas ke dalam benda, geser agar rahang tepat pada benda, kemudian putar pengunci kanan. Perhatikan ini. Ya, yang pertama langkahnya putar pengunci sama ya, putar pengunci, benda dimasukkan, geser rahang, putar pengunci ke kanan. Ya, ini letaknya di atas. Kalau tadi di bawah. Sekali lagi. Ya, putar pengunci, benda dimasukkan, geser rahang, kemudian putar pengunci ke kanan. Itu cara untuk mengukur diameter dalam benda. Berikutnya yang ketiga, bagaimana cara mengukur kedalaman benda? Cara mengukur kedalaman benda, putarlah pengunci ke kiri, buka rahang sorong hingga ujung lancip menyentuh dasar tabung, kemudian putar pengunci ke kanan. Nah, perhatikan video ini. Nah, ini caranya, dibalik ya. Putar pengunci ke kiri, benda dimasukkan. Nah, kemudian dimasukkan. Ya, putar pengunci ke kiri, benda dimasukkan, buka rahang, geser. Nah, putar, kemudian diputar penguncinya. Nah, itu ya. Itu jadi ada 3 macam. Yang pertama, ini namanya mengukur diameter luar benda. Jadi menggunakan ini. Ya, menggunakan bagian bawah ini. Nah, seperti ini, saya contohkan lagi, ya. Jadi benda dimasukkan di sini. Ya. Itu untuk mengukur diameter luar benda. Kemudian yang kedua, mengukur diameter dalam benda. Jadi pakai yang atas ini. Ya, pakai yang atas ini, benda dimasukkan, ditarik. Nah, kemudian putar pengunci ke kanan. Yang nomor 3, mengukur kedalaman. Kalau mengukur kedalaman berarti pakai yang ini, yang paling bawah. Nanti ada ekornya. Ya, benda dimasukkan, putar pengunci ke kanan. Beda. Nah, itu yang pertama cara mengukur benda menggunakan jangka sorong. Lah, bagaimana cara sekarang untuk menentukan skala? Pada jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm. Artinya apa? Ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai 0,1 mm. Jangka sorong ini skalanya dibagi menjadi 2 macam. Ada namanya skala utama, satuannya menggunakan cm. Ini diingat-ingat ya, dicatat ya. Jadi jangka sorong ini ada skala utama dan skala nonius. Skala utama menggunakan cm, sedangkan skala nonius menggunakan satuan mm. Coba ini perhatikan skala utama yang ada gambar yang berkedip ya, tulisan yang berkedip angka, ini namanya skala utama ya. Sedangkan skala noniusnya ini ya, ini skala nonius. Saya ulangi lagi. Jadi jangka sorong ada namanya skala utama, ini menggunakan satuan cm, sedangkan skala nonius menggunakan satuan milimeter. Ya, itu adalah skala pada jangka sorong. Nah, yang terakhir, bagaimana cara sekarang membaca skala jangka sorong? Cara membaca skala jangka sorong, mula-mula perhatikan skala nonius yang berimpit dengan salah satu skala utama. Hitunglah berapa skala hingga ke angka 0. Pada gambar ini, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah skala 4. Jadi kamu cari skala atau garis yang tegak lurus antara skala utama dan skala nonius. Selanjutnya perhatikan skala utama. Pada skala utama setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7. Jadi dihitung mulai dari sini sampai sini batasnya ke depan, berarti ini angka 4. Angka 4 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini mulai dari angka 4. Ini berarti 4,7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di depan angka 0 ini adalah angka 4. Jadi 4,7 ditambah